Niat qashar itu apakah ada ketentuan tersendiri dalam mengqashar sholatnya? Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya mencoba menjawab. Jadi untuk mengqashar sholat itu tidak ada ketentuan tersendiri untuk niatnya. Jadi cuma kita itu perlu menambahkan saja. Kalau tidak ditambahkan nanti sholat kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita maunya itu sholatnya 2 rakaat semisal duhur. Kita maunya sholat 2 rakaat, tapi ketika takbiratul ihram kok kita tidak mengkerentekan atau meniatkan qashron di dalam hati, itu nanti ya tidak sah sholatnya. Qashornya itu loh, maksudnya tidak sah. Jadi waktu niat itu harus ditambahkan qashar atau meringkasnya. Jadi sebenarnya yang wajib dalam niat sholat wajib loh ya, itu kan ada cuma 3, usolli, fardol, maghrib, itu saja. Nah, kalau kita di TPA dulu diajari usolli, fardol, maghribi, salah serokati, mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala, itu di dalam hati kan. Tapi yang sebenarnya yang wajib itu kan cuma 3, fardiyah, takyin, sama satunya apa itu sebutannya lupa. Jadi usolli, saya niat, nah itu harus, saya niat sholat itu harus di dalam hatinya itu loh. Saya niat sholat fardu duhur, lah itu harus itu. Lah ketika kita mau mengqashar, tambahkan lagi niatnya qashron atau ringkas, saya ringkas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nanti berjamaah ya tambahkan lagi makmuman lillahi ta'ala, menjadi makmum. Jadi cara prakteknya mudah itu gini, ketika semisal sama niatnya kebiasaan bahasa Arab ya, Allah, hatinya itu harus ada usolli, fardot, duhri, qashron, makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita memang menjadi makmum. Kalau enggak jadi makmum ya usolli, fardol, duhri, qashron lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Allah lah sudah qashron lillahi ta'ala, hu akbar. Nah itu cukup. Lah ketika kita memang berjamaah harus tambahkan makmuman ya. Kalau enggak ya nanti hitungan jamaah kita enggak dihitung, karena itu semua nanti tergantung pada niatnya. Kalau niatnya tidak diungkapkan di dalam hati, itu nanti ya tidak sah ibadahnya, harus diulangi dari awal. Mungkin dari situ sudah cukup atau masih bingung, belum mengerti Mbak Zila? Sudah ya. Mungkin ada pertanyaan kedua dari kakak-kakak setempat? Ada dari Mbak Santri atau Kang Santri, ada pertanyaan yang kedua? Ada? Silahkan. Dari siapa? Dari mana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Boyolangu. Mau bertanya, bagaimana pandangan Fathul Qorib mengenai pembatalan status musafir sehingga tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat qashar? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Nabila dari Boyolangu Tulungagung, adalah dalam kitab Fathul Qorib itu apakah ada ketentuan seseorang musafir itu batal statusnya. Terus ketika tidak menjadi musafir, dia nanti kan sudah tidak mendapatkan fasilitas atau tidak boleh melakukan qashar sholat. Apakah dia itu tidak ada ketentuan tersendiri, status musafirnya itu batal gitu nggih, Mbak? Atau dia sudah tidak berstatus musafir gitu nggih? Ya. Jadi saya coba menjawab. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Zila itu ya bagus. Ya, jadi kita boleh melakukan boleh melakukan meringkas sholat itu harus dengan 5 persyaratan tadi. Nah, ketika tidak terpenuhi salah satunya, maka qashar sholat kita itu nanti tidak boleh, alias nanti kita harus sholat seperti biasa, duhur ya kudu 4. Nah, ketika status musafir kita itu sudah batal atau tidak menjadi musafir, berarti statusnya itu orang yang mukim. Nah, kalau orang yang mukim itu nanti tidak mendapatkan fasilitas mengqashar sholat gitu.
Jadi apakah ada yang bisa membatalkan? Ya ketika seseorang itu nanti sampean dolan, itu seseorang bepergian, ketika sudah menetap di suatu tempat lebih dari 3 hari, itu nanti status kita itu sudah menjadi mukim, alias kita itu nanti ya harus sholat sebagaimana mestinya. Kalau cuma kita semisal di Surabaya 2 hari saja, nah itu terus rumah kita itu di Trenggalek atau Tulungagung, itu kan sudah mencapai batas kita boleh mengqashar sholat. Ya, selama 2 hari kita semisal di Surabaya ya boleh saja mengqashar sholat. Nah, ketika sudah pulang itu nanti berarti status musafirnya itu sudah hilang, alias nanti kita tidak boleh tidak mendapatkan fasilitas untuk mengqashar sholat. Atau di dalam perjalanan itu. Jadi status musafir itu nanti kalau seingat saya ya itu 3 hari itu. Ya Allah 3 hari. Kalau untuk hari keempat kita sholatnya ya sholat seperti biasa. Sholatnya tidak boleh dikosor lagi. Nah gitu. Mungkin sudah cukup Mbak Nabila. Sampun, terima kasih. Mungkin ada lagi untuk pertanyaan ketiga. Monggo silahkan. Dari Kang Santri, dari mana? Siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Farhan dari Nganjuk. Mas Farhan dari Nganjuk, monggo silakan. Izin bertanya. Nggih. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat qashar yang benar dalam kitab Fathul Qorib? Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Farhan. Pertanyaan yang ketiga dari Mas Farhan dari Nganjuk. Ini nanti ya sebenarnya caranya itu di belakang nanti, tapi saya kasih kisi-kisi dulu. Jadi untuk pelaksanaan sholat qashar itu sederhana saja. Ya sama kayak zaman sholat subuh tapi tidak usah dikai kunut itu. Cara 2 rakaat ya, nanti ketika kita sudah sampai ke rakaat kedua ya langsung salam aja. Jadi cuma kan yang boleh dikosor yang 4 rakaat. Nah, boleh mengkosornya itu 2. Kita tidak perlu melakukan 2 rakaat yang akhir. Jadi nanti ketika sudah sampai rakaat kedua kita langsung salam. Yang penting 5 persyaratan tadi sudah terpenuhi. Kita status sudah musafir, terus kita pengen sholat duhur 2 rakaat, itu namanya mengqashar sholat. Nah, caranya ya kita sholat seperti biasa tapi niatnya itu tambahkan. Biasanya kita semisal sholat duhur usolli fardel Allah, di hatinya usolli fardel duhri. Nah, semisal biasanya ngono kuwi, makmuman lillahi ta'ala hu akbar kan ngono. Lah ketika kita pengen mengqashar sholat, kita sebagai musafir terus mengqashar sholat, niatnya tambahkan Allah ning atine bilang usolli fardel duhri qashron lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ya tambahi makmuman lillahi ta'ala hu akbar, itu cukup. Terus kita sholatnya cuma 2 rakaat baru salam. Nah cuma gitu saja sebenarnya prakteknya. Jadi ketika kita sudah meniatkan qashron ya sholatnya 2 rakaat saja. Sebenarnya boleh-boleh saja. Lebih baik mana sholatnya 4 rakaat apa diqashar saja. Itu ada ulama yang berpendapat ketika kita dikasih rukhsah utawa keringanan seperti itu ya sebaiknya dipakai kan gitu. Dikai diskon karo Gusti Allah kok ora dipakai kan. Ada yang bilang ulama ya lebih baik sholat 4 rakaat ketika kita mampu. Kalau enggak mampu ya enggak, ya kita baru pakai rukhsahnya. Sebenarnya sama-sama baik. Sama-sama baik, yang penting itu kita tahu cara atau tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ya nanti bisa-bisa enggak sah. Yang penting kita tahu tata caranya, kita tahu cara sholat, lek qashar piye, lek biasa piye gitu. Jadi saya ulangi pertanyaan dari Mas Farhan Nganjuk, untuk tata cara mengqashar sholat itu sama saja seperti biasa.
Cuma kita itu semisal sholat duhur 4 rakaat ya dikurangi saja 2